Ya ampun, 45 miliar deposito di Bank BNI tak bisa dicairkan, ada apa? Makassar. Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Sebagai wadah masyarakat yang dipercayakan untuk menabung uang malah menjadi tempat yang meresahkan pada saat ini dengan permasalahan yang ada. Seperti yang terjadi saat ini PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka bermasalah dengan nasabahnya. Pasalnya, deposito nasabah yang telah ditabung tidak bisa dicairkan pihak bank. Namun hal ini dialami oleh dua orang nasabah dari PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka, yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Heng Paotek. Kedua nasabah ini memiliki hubungan keluarga sebagai anak dan ayah yang telah menabung dan mendepositokan uangnya senilai Rp. 20 miliar 100 juta, 20 miliar 100 juta rupiah di PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar. Namun ketika kedua nasabah ingin mencairkan uang yang telah didepositokan tersebut, pihak Bank Negara Indonesia Persero terbuka tidak dapat mencairkannya. Terhadap ini, telah ditempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar. Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, Rudi Kadiaman, SH dan rekan selaku kuasa hukum Pak Hendrik dan Heng Paotek sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka dan Saudari Melati Bunga Sombe selaku karyawan yang bekerja di PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka berjanji akan menyelesaikan permasalahan dana deposito yang dialami Pak Hendrik dan Heng Paotek sejumlah Rp. 20 miliar 100 juta, 20 miliar 100 juta rupiah pada hari Selasa, tanggal 13 April tahun 2021 paling lambat jam 18 waktu Indonesia Tengah. Tetapi terhitung sampai hari ini, janji dari PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka hanyalah sebatas omongan belaka saja tanpa adanya itikat baik untuk mengembalikan dana milik Bapak Hendrik dan Heng Paotek. Lebih lanjut Rudi Kadiaman, SH mengatakan, PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka telah memberikan pernyataan melalui balasan somasi kedua bahwa PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka selaku Bank BUMN memerlukan putusan pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar, untuk mengganti kerugian dari nasabah BNI, klien kami Pak Hendrik dan Heng Paotek. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kami mendapati bahwa tidak hanya klien kami yang menjadi korban kerugian dari PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka, tetapi ada pihak lain selaku nasabah PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka, yakni Bapak Idris Manggabarani yang mengalami kerugian sebesar Rp. 45 miliar rupiah, dan tak hanya Bapak Idris Manggabarani tetapi ada lagi nasabah lain yang mengalami kerugian tersebut dengan kerugian sebesar Rp. 40 miliar rupiah. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka selaku bank milik negara tidak bisa menjaga dana dan kepercayaan dari para nasabah dengan adanya kejadian ini, ungkap Rudi Kadiaman, SH. Sabtu tanggal 4 September tahun 2021 di Jalan Lasinrang, saat konferensi pers. Seharusnya, PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka sebagai bank dapat menjaga dan menjamin dana dari para nasabah yang telah dipercayakan di PT Bank Negara Indonesia Persero terbuka, bukan malah nasabah yang harus menanggung kerugian yang tidak seharusnya terjadi. Kami berharap dari pihak Bank Negara Indonesia Persero terbuka menunjukkan iktikat baik dengan mengembalikan dana deposito milik klien kami Pak Hendrik dan Heng Paotek sebesar Rp. 20 miliar 100 juta, 20 miliar 100 juta rupiah, tutur Rudi Kadiaman, SH. Laporan, M. Fajar Saputra, fajarnewstv.com. Wakil kepala wilayah pada saat itu, terus kepala cabang. Pernah juga kami mendatangi tanggal 11 Juni terakhir kami mendatangi, itu diliput di media pada saat itu 11 Juni. Kami mendatangi ke sana, tapi sama juga bahwa klarifikasi dari pihak Bank BNI ingin menggantikan kerugian dari pihak nasabah ketika mereka diperintahkan oleh pengadilan. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat kami, karena pada saat kami menabung
itu tidak pernah ada putusan pengadilan. Itu salah satu opsi dari BNI yang sama sekali seperti karangan bebas dia mengucapkan seperti begitu, kira-kira begitu. Untuk perkara ini sebenarnya sudah bermasalah sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret itu deposito dari Pak Hendrik dan penghentikan. Sebelumnya ada bunga yang masuk sejumlah nilai deposito, makanya tidak ada kecurigaan dari pihak nasabah, gitu. Sehingga pada saat mau dicairkan tidak bisa, baru kami baru pihak BNI dengan berbagai alasan sampai detik ini pihak BNI tidak pernah memberikan klarifikasi secara resmi, memberikan surat pernyataan secara resmi yang seluas-luasnya untuk menerima informasi terhadap dananya yang disimpan di dalam BNI. Sudah dilaporkan ke pihak yang tahun 2021 tahun ini. Itu dilaporkan di Polrestabes Makassar karena kami ya Bang BNI tidak ada kooperatif sampai sekarang. Kemudian langkah hukum kedua yang kami sudah lakukan juga, kami melakukan gugatan wan prestasi perbuatan ingkar janji terhadap pembayaran bilet deposito. Itu nomor 170 PDT garing PN Makassar 2021. Untuk gugatan kami mulai pada saat bulan Mei. Kami sudah mengajukan pada saat bulan April akhir lah, kami sudah kira-kira di April akhir kami sudah menjawab, apalagi BNI sudah menjawab. BNI pada intinya mengarahkan kesalahan yang terjadi itu kepada salah satu oknum karyawannya. Jadi bukan kesalahannya BNI, gitu. Itu adalah kesalahan oknum. Padahal kami bisa membuktikan bahwa uangnya kami masuk dan sistemnya BNI yang menjalankan uang kita di dalam bank. Kira-kira seperti itu. Izin dipertegas Bang terkait dengan ketidaktanggungjawaban BNI ini sebenarnya alasan tepatnya seperti apa ini Bang? Jadi kami menganggap pihak dari Bank BNI ini tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan seperti begini karena permasalahan ternyata BNI terus menutupi kejadian seperti ini. Contohnya, salah satu contoh, ternyata setelah kami ketahui kembali ada bahwa beliau juga kena sama statusnya dengan Pak Hendrik. Itu beliau kena 45 miliar dan ada salah satu pengusaha yang saya belum bisa konfirmasi namanya di sini, itu 40 miliar Pak. Jadi dia sendiri dengan ini tidak ada keterangan secara resmi oleh pihak BNI terhadap kehilangan dana deposito ini. Maka dari itu kami melakukan upaya hukum, menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan sampai kejadian ini karena ditutupi oleh Bank BNI, jangan sampai ada lagi masyarakat yang berdampak seperti ini. Terutama kami merasa pertama kami adalah sendiri. Ternyata di luar daripada kami ada bank-bank lain, ada nasabah-nasabah lain yang juga kena kejadiannya seperti ini. Kalau dari pengadilan sudah sejauh mana Pak ini kasusnya? Di pengadilan kami sudah mengajukan replik. Replik itu adalah jawaban terhadap jawaban yang telah jawaban gugatan yang diajukan oleh tergugat. Gugatan yang kita ajukan ini apa? Perdata Pak. Ya. Pak, terkait pembobolan Pak, apakah dilakukan orang eksternal apa internal Pak? Yang dilakukan Pembobolan Pak, pembobolan yang dikatakan tadi pembobolan, apakah dilakukan orang eksternal apa internal? Sampai saat ini kami belum mendapat belum bisa mengatakan menjudge terjadi pembobolan karena belum ada putusan pengadilan. Lagi berproses di kantor polisi pada saat dilakukan laporan di Polda, kemudian BNI melakukan pelaporan di Mabes Polri. Dengan BNI melakukan pelaporan di Mabes Polri, Bank BNI mengakui Pak secara tegas bahwa banknya bermasalah. Terkait kasus ini sudah berapa jauh prosesnya di Polda? Informasi terakhir ada pemeriksaan terhadap pimpinan cabang Bank BNI di Polda. Gitu. Berarti dalam hal ini kejadian ini pihak Bank BNI kalau di Polrestabes sudah ada pemeriksaan oleh karyawan Bank BNI. Kalau di Polrestabes adalah kami yang melapor. Kalau di Polda timnya dari Pak Idris Manggabrani. Jadi terkait dalam hal ini pihak Bank BNI tidak pernah memberikan alasan yang tepat terhadap
tidak terjadinya pencarian ini? Ya, sampai saat terakhirnya kami mengajukan gugatan, pihak Bank BNI hanya memberitahukan kepada